Metode budgeting ala ibu zaman dulu, uang seberapapun selalu cukup. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih, dan kita lanjut deh. Apa kabar, ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Pernah tidak Bu merasa kalau dompet kita ini seperti punya sayap yang uangnya terbang secepat kilat? Padahal matahari saja belum terbenam sempurna. Fenomena harga kebutuhan pokok yang naik turunnya lebih mendebarkan dari naik wahana ekstrem di pasar malam. Seringkali bikin kita pusing 7 keliling mencari cara agar dapur tetap berasap. Berdasarkan sebuah artikel tentang manajemen keuangan rumah tangga tradisional, disebutkan bahwa kunci ketenangan para orang tua kita dulu terletak pada kesederhanaan dan ketelitian yang luar biasa. Materi ini sangat penting untuk kita bahas bersama karena kondisi ekonomi sekarang menuntut kita menjadi pahlawan devisa bagi keluarga sendiri supaya tidak perlu setiap hari menangis melihat tagihan yang terus datang tanpa diundang. Coba kita ingat kembali bagaimana hebatnya ibu kita zaman dulu yang bisa menyekolahkan banyak anak sampai jadi sarjana meskipun gaji bapak hanya seadanya saja. Rahasia pertamanya adalah disiplin dalam memisahkan uang ke dalam berbagai pos atau wadah kecil seperti gelas, plastik, atau amplop coklat yang sudah ditulisi tujuannya masing-masing. Ada gelas khusus untuk beras, gelas untuk listrik, dan gelas untuk uang sekolah yang tidak boleh diganggu-gugat sama sekali meskipun ada tukang bakso lewat depan rumah dengan aroma yang sangat menggoda iman. Strategi ini sangat logis dan masuk akal untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita lebih sadar terhadap batasan pengeluaran yang dimiliki sebelum seluruh uang habis tanpa arah yang jelas. Dengan menerapkan strategi seperti ini, kita menjadi lebih mampu membedakan mana kebutuhan yang benar-benar penting dan mana keinginan sesaat yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Seringkali seseorang menghabiskan uang hanya karena tergoda oleh hal-hal yang menarik pada saat itu, padahal setelah dibeli, manfaatnya tidak terlalu besar atau bahkan cepat dilupakan. Melalui strategi ini, kita dilatih untuk berpikir lebih bijak, mempertimbangkan prioritas, serta mengontrol diri agar tidak mudah terbawa keinginan impulsif. Akibatnya, kondisi keuangan menjadi lebih terjaga, pengeluaran lebih terarah, dan uang yang dimiliki dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Ibu zaman dulu itu adalah ahli kimia terbaik, karena bisa mengubah sisa nasi kemarin menjadi kerupuk gendar atau nasi goreng istimewa yang rasanya bikin anak-anak rebutan sampai piringnya bersih. Mereka sangat menghargai setiap butir nasi dan tidak pernah membiarkan ada makanan terbuang percuma karena mereka tahu betul betapa beratnya mencari nafkah untuk sesuap nasi. Hal ini sangat relate dengan kebiasaan kita sekarang yang seringkali lapar mata saat melihat promo makanan di aplikasi ponsel, lalu berakhir dengan membuang makanan karena rasanya tidak sesuai ekspektasi. Dengan meniru gaya irit mereka, kita bisa menghemat pengeluaran dapur hingga 30% hanya dengan mengolah kembali apa yang sudah ada di kulkas tanpa perlu belanja baru setiap hari. Masalah paling berat bagi kita para ibu di masa sekarang adalah godaan untuk selalu tampil modis di depan teman-teman arisan, padahal saldo di rekening sudah memberikan sinyal darurat. Ibu zaman dulu punya prinsip yang sangat kuat, yaitu lebih baik memakai baju lama, asalkan bersih daripada memakai baju baru, tapi hasil dari berutang ke sana kemari. Contoh nyata yang bisa kita tiru adalah membeli barang dalam jumlah besar atau grosir saat harga sedang turun agar stok di rumah aman untuk 1 bulan ke depan. Memang butuh modal yang sedikit lebih besar di awal, tapi kalau dihitung-hitung secara logika, jatuhnya akan jauh lebih murah dibandingkan kita bolak-balik ke warung sebelah setiap kali butuh garam. Kadang saya tertawa sendiri kalau melihat kita sekarang yang begitu mudah tergiur kata diskon
atau beli satu gratis satu, padahal barangnya tidak benar. Benar kita butuhkan saat itu juga. Ibu kita dulu kalau belanja ke pasar itu tawar-menawarnya bisa lebih alot dari pertandingan tinju demi mendapatkan selisih harga 200 perak saja. Bagi mereka, uang receh itu adalah harta karun yang kalau dikumpulkan dalam celengan ayam bisa berubah jadi kalung emas atau biaya pendaftaran sekolah anak tanpa perlu pusing mencari pinjaman. Kita harus mulai menghargai uang kembalian belanja yang sering tergeletak begitu saja di atas meja. Karena dari uang receh itulah sebenarnya kekuatan finansial rumah tangga kita bermula. Mari kita jujur pada diri sendiri, apakah selama ini kita merasa kekurangan? Karena memang uangnya yang tidak cukup? Atau karena gaya hidup kita yang terlalu tinggi setinggi langit? Kita seringkali lebih takut dibilang tidak gaul oleh tetangga daripada takut tabungan masa depan anak-anak kita kosong melompong saat mereka harus melanjutkan pendidikan nanti. Kritik untuk kita semua adalah kebiasaan membeli barang hanya karena sedang viral atau karena ingin mendapatkan pujian di media sosial yang sebenarnya tidak menambah saldo tabungan kita sedikit pun. Mengikuti cara hidup ibu zaman dulu bukan berarti kita ketinggalan zaman, tapi justru menunjukkan kalau kita adalah ibu yang cerdas dan punya visi jangka panjang untuk keluarga. Rasanya memang menantang untuk tetap kalem saat melihat tetangga sebelah rumah baru saja mengganti perabotan rumahnya dengan model terbaru yang sangat estetik dan menarik hati. Namun kita perlu merenung sejenak apakah kebahagiaan itu datang dari barang mewah atau dari ketenangan hati karena tidak punya beban cicilan yang mencekik leher setiap bulan. Ibu zaman dulu mengajarkan kita untuk selalu merasa cukup dan bersyukur atas sekecil apapun rezeki yang dibawa pulang oleh suami ke rumah dengan penuh kerja keras. Keajaiban dari rasa syukur itu adalah membuat uang yang sedikit jadi terasa berkah dan cukup untuk semua kebutuhan pokok tanpa harus merasa kekurangan atau iri dengan pencapaian orang lain. Sekarang saatnya kita membangun optimisme bahwa kita pun bisa sehebat ibu kita dulu dalam mengelola keuangan rumah tangga di tengah gempuran godaan teknologi yang semakin canggih. Jangan pernah menyerah, meskipun saat ini kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja, karena setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Selama kita mau berusaha dan berhemat, mari kita jadikan setiap lembar uang yang kita pegang sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab demi masa depan anak-anak kita tercinta yang lebih cerah. Dengan semangat juang yang tinggi dan hati yang selalu bahagia, kita pasti mampu melewati semua badai ekonomi ini dengan senyuman manis dan dompet yang tetap sehat walafiat. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu.